Salam Sang Raja. Bab 56. Episode 9. Bajingan tua. Akhirnya kembali ke Chambord. Semua kekhawatiran Bas telah menghilang. Setelah melihat bangunan itu, tembok pertahanan yang utuh. Bas merasa lega. Bagus, bala bantuan tidak datang terlambat. Skenario kasus terburuk tidak terjadi, dan musuh lapis baja hitam tidak menaklukkan kastil. Ketika dia memikirkannya, dia menghela nafas. Petarung nomor 1 Lampard ada di sini, sehingga buzzer tidak bisa berbuat terlalu banyak. Angela dan Raja yang terbelakang itu harus aman dan sehat. Banyak mayat dan tanda-tanda yang tersisa di dinding dari pertempuran sengit menghantam Bas. Dia tidak tahu bagaimana Chambord bertahan. Itu adalah keajaiban. 400 prajurit di pengawal Raja mampu bertahan selama 5 hari melawan pengepungan lebih dari 2.000 musuh elit. Setelah dia melangkah ke jembatan, Bas yang tenang, dingin dan terkumpul akhirnya tertegun. Oh God of War. Luar biasa. Mematahkan jembatan batu. Ide siapa ini? Lampard dan Brook keduanya berkepala dingin. Tidak mungkin itu ide mereka. Mungkinkah itu buzzer? Sejak kapan anjing tua itu melakukan sesuatu yang baik? Bas menunduk dan berpikir. Tiba-tiba, dia mendengar sorakan di sisi lain jembatan yang runtuh sebagian. Saat itulah dia memperhatikan bahwa banyak warga Chambord berkumpul di samping karena suatu alasan dan merayakannya. Di bawah desing arus cepat, dia samar-samar mendengar. Salam Raja, hidup yang mulia, dan teriakan serupa lainnya. Bas sedikit terkejut. Salam Raja. Mereka tidak berbicara tentang Alexander yang terbelakang, bukan? Bas mempercepat langkahnya dan kemudian dia melihat adegan mengejutkan lainnya. Putrinya yang cantik dan polos Angela berlari kencang menuju jembatan dari kastil. Dia meninggalkan semua sopan santunnya, seperti kupu-kupu yang indah berkibar di jejak bunga. Wajahnya semua merah dan dia terengah-engah saat dia memisahkan kerumunan. Dia tertawa dan menangis pada saat yang sama ketika dia memeluk dan melompat ke pelukan pemuda itu mengenakan baju zirah yang hancur dan berlumuran darah. Bas tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dewa, sejak kapan bayiku yang murni dan patuh Angela menjadi terbuka dan berani? Merangkul seorang pria muda yang tidak dikenal di depan umum. Apakah dia lupa bahwa dia akan menjadi ratu masa depan kerajaan? Atau apakah sesuatu yang ajaib terjadi sejak aku meninggalkan Chambord? Bas merasa gelisah saat memikirkannya. Dia merasa bahwa dia perlu mengingatkan putrinya yang bodoh untuk tidak pernah tertipu oleh kata-kata lucu dan menawan dari seorang pemuda. Bas bergegas ke celah di jembatan dan dengan sengaja berteriak. Hai Angela, kekasihku, aku kembali. Di sisi lain jembatan runtuh. Fei menikmati perasaan gembira pelukan hangat dan lembut. Meskipun dia terkejut bahwa tunangannya yang cantik berlari keluar dari kastil dan melompat ke pelukannya, setelah tertegun sesaat, dia penuh sukacita. Orang ini berpikir dalam hati dengan gembira. Hahaha. Ini seharusnya dianggap sebagai pasangan yang sempurna, bukan? Pahlawan dan keindahan. Sementara Fei sangat senang bahwa giginya hampir jatuh dan dia menahan desakan air liurnya untuk hanya merasakan keindahan di lengannya. Seseorang bertindak dengan sembrono dan membuatnya merasa sangat tidak senang dengan berteriak, Angela, kekasihku. Aku kembali. Fei sangat marah. Sialan. Siapa bajingan tanpa mata ini? Siapa yang berani menggoda gadis aku dengan terang-terangan? Api amarah mulai membakar tak terhentikan di Fei yang menjadi sangat cemburu. Fei melirik ke sekeliling dengan marah dan memandang ke seberang celah jembatan dengan mengikuti pandangan semua orang. Dia melihat seorang bajingan tua yang tampan yang sedang menatap gadis itu dalam pelukannya tidak senonoh. Dia jelas tidak baik. Siapa orang tua itu? Fei merasakan tinjunya mulai gatal. Setelah melihat bajingan tua terus mengedipkan mata dengan sembrono di sisi lain jembatan, Fei hampir menghancurkan giginya sendiri, dan buku-buku jarinya pecah karena betapa eratnya dia memegang tinjunya. Para prajurit dan warga di samping Fei berhenti bersorak dan menatap Fei dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bas telah meninggalkan kastil dengan banyak harta dari koleksi raja. Banyak orang berpikir bahwa kepala pelayan telah meninggalkan putrinya dan menantunya yang terbelakang dan melarikan diri dengan harta. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa ia akan kembali pada saat seperti ini. Pikiran semua orang tidak bisa bereaksi cukup cepat terhadap ini,
Itu sebabnya ekspresi mereka aneh. Tapi Fei salah semuanya. Tunangan raja digoda secara terbuka, terutama selama perayaan kemenangannya. Bagaimana dia seharusnya bereaksi? Fei secara tidak sadar berpikir bahwa alasan mengapa ekspresi semua orang aneh adalah karena suara mendesing. Fei langsung menggunakan lompatan barbarian, seperti harimau dengan sayap, dia melompat dari sisi utara jembatan ke sisi selatan. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih jubah ayah mertuanya dan mengangkat bajingan tua itu dalam benaknya dari tanah, dia siap untuk mengajarkan pelajaran aneh ini. Pada saat itu, suara Angela yang gemetar terdengar. Ayah, kamu kembali. Ayah. Fei terkejut. Sebuah pikiran melintas di benaknya seperti kilat ketika ekspresinya berubah aneh juga. Sial, orang tua ini. Sebenarnya ayah Angela. Tiba-tiba Fei berkeringat dingin. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pria tua di tangannya berteriak kaget, ternyata kamu, Alexander. Kamu berubah normal. Apa yang kamu lakukan? Aku calon ayah mertuamu, cepat turunkan aku. Fei malu. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menahan situasi. Sialan, apa ini? Cemburu pada ayah mertuaku. Ini sama tragisnya dengan Oedipus dalam mitologi Yunani yang menikahi ibunya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa panik, aku harus menahan semuanya. Setelah dia memikirkannya, sebuah ide muncul di kepalanya. Dalam sedetik, meraih jubahnya yang ganas berubah menjadi pelukan intim. Fei memeluk Bast erat-erat dengan kedua tangannya dan memasang senyum terkejut dan ceria. Dia tertawa. Paman Bast, aku sangat merindukanmu. Benarkah? Mengapa aku merasa kamu ingin aku mati? Bast kesulitan bernapas dalam pelukan erat Fei. Hehe, kamu hanya membayangkan hal-hal, itu 100% imajinasimu. Izinkan aku untuk membawamu. Lompatan barbar dimulai, dan Fei memegang ayah mertuanya di masa depan di bawah lengannya dan melompat dari sisi selatan jembatan kembali ke sisi utara. Bersambung.